Halo semuanya. Selamat pagi. Masih pagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Perasaan masih baik-baik saja? Iya, lumayan ya. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya, tapi sebelum itu kita akan melakukan kegiatan seperti biasa, literasi ya. Kita ngapain dulu kalau sebelum belajar? Mandi, salat. Baik, karena kabarnya sudah baik ya, keluarga di rumah baik, dan sebelum kita mulai belajar, kita lakukan literasi terlebih dahulu. Ya, silakan dipersiapkan untuk mengajinya. Dipimpin oleh KM ya. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mengaji sudah, sholawatan sudah, berdoa sudah. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran ya. Semoga bisa menjadi bekal untuk masa depan yang lebih baik. Akan Bapak konfirmasi kehadiran ya. Agis Nindya Hadiati hadir. Ahmad Hakim hadir. Haji Kamulyan dan yang terakhir Rosa hadir ya. Baik, anak-anakku, kita akan kembali belajar masih dalam pelajaran yang sama, Bahasa Indonesia kelas 10. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada model PJBL ya. PJBL itu Project Based Learning. Artinya pencapaian kita nanti akan membuat sebuah proyek. Akan Bapak sampaikan terkait dengan KD-nya, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Di 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian IPK-nya 341 menganalisis struktur teks eksposisi, membandingkan kata atau istilah yang digunakan dalam dua teks eksposisi dan mencari maknanya. Kemudian 4.4 menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Di poin 4 ini anak-anak kita akan mencapai pada proyek. Nanti kalian diharapkan membuat teks eksposisi secara tertulis dan kemudian juga diharapkan membuat video presentasi. Ya. Selain membuat teks eksposisi, kalian membuat video presentasi. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada praktek ya. Pada praktek penulisan membuat teks eksposisi seperti itu. Kalau di pertemuan sebelumnya kita pakai PBL, Problem Based Learning, itu membahas tentang
bagaimana sih cara membuat eksposisi. Nah, kalau sekarang lebih kita kepada prakteknya untuk membuat teks eksposisi. Ayo, Farel, silakan maju. Tolong nanti kamu bacakan ya, tapi saya juga minta tolong untuk yang perempuan untuk membantu mengoperasikan alat ini. Silakan, boleh ya? Tapi silakan. Seperti biasa ya, nanti tekan tombol space. Silakan Farel, sampaikan materi ke teman-temanmu. Mengungkapkan struktur teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Sejalan dengan isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi meliputi Ya. A. Tesis atau pernyataan pendapat. B. Argumentasi. Dan C. Penegasan ulang. Bagian terakhir adalah penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya, ini adalah penegasan ulang saja bahwa ada 3 struktur, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Tentu kalian sudah paham tentang itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, anak-anakku, ini ada contoh referensi bagaimana tentang teks eksposisi berjudul pembangunan dan bencana lingkungan. Di situ ada tesis atau pernyataan pendapat, kemudian ada argumentasi, ada beberapa argumentasi, dan kemudian penegasan ulang dan rekomendasi. Tentang teks eksposisinya sudah Bapak printkan di sini. Nanti akan saya bagikan ke kalian untuk dipelajari, ditelaah sebagai pembanding kalian dalam membuat teks eksposisi ya. Tapi kalian mengerjakannya berdiskusi secara kelompok, cuma mengerjakannya individu ya. Silahkan dibuat kelompoknya 4 atau 5 anak. Setelah kalian menganalisis dari contoh 2 teks eksposisi dan juga membandingkan antara istilah atau kata dari 2 teks eksposisi, sekarang saatnya kalian membuat teks eksposisinya. Perhatikan layar di depan ya. Menemukan gagasan dan menciptakan teks eksposisi. Ini ada 4 gagasan pokok yang bisa kalian pilih salah satu di antaranya. Yang pertama, air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang. Kemudian yang kedua, sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran air sungai. Ketiga, pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup. 4, penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Kalian boleh memilih salah satu, atau jika kalian sudah mempunyai pokok masalah sendiri, boleh digunakan, gak apa-apa. Ini hanya pilihan saja. Kalian paham? Silahkan kalian membuat teks eksposisi. Waktunya 20 menit. Setelah itu presentasikan teks eksposisinya ke depan, dan nanti biar ditanggapi oleh kawan yang lainnya. Paham? Ya, silakan.
semua ya. Ya. Sekarang waktunya presentasi dan silakan dengarkan kawan kalian yang sedang presentasi, kemudian tanggapi. Siapa? Biasanya perempuan pertama biasanya, ladies first. Sudah tolong? Sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauhan Nur Fadilah. Saya akan mempresentasikan struktur teks eksposisi yang berjudul penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. 1. Tesis. Keadaan bumi saat ini sangat memprihatinkan. Tentu saja, kerusakan alam selain faktor alami dari cuaca dan iklim yang ekstrim. Kerusakan juga disebabkan oleh ulah dari tangan-tangan manusia. Manusia melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak alam untuk kepentingan pribadinya tanpa berpikir panjang akan dampak dari perbuatan merusak alam yang dilakukannya. Kerusakan terjadi secara menyeluruh, baik di darat, perairan, maupun udara. Hal ini tentu dapat mengancam seluruh kehidupan yang ada, termasuk kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai contoh, dan perilaku manusia yang merusak alam seperti pembakaran dan penebangan hutan, pembuangan limbah industri ke aliran sungai, kegiatan rumah kaca, dan masih banyak perilaku manusia yang merusak alam. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, nama saya bisa tolong bukan ini nggak salah satu argumen yang memperkuat Gagasan pokok ya. gagasan pokok ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalian sudah membuat teks eksposisi, sudah membuat teksnya. Setelah itu tugas proyeknya atau proyeknya adalah membuat video. Kalian bisa lihat ke depan. Ini adalah contoh saja ya, contoh saja bagaimana cara membuat presentasi teks eksposisi. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Khadijah dari kelas 1010. Di video kali ini, saya akan menyusun teks eksposisi, dan di sini saya akan memilih topik tentang penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia, sebagai gagasan pokok yang akan saya kembangkan ke dalam eksposisi. Berdasarkan strukturnya, teks eksposisi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, tesis, kedua, argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Demikian kalian sudah melihat videonya. Sekarang akan Bapak review ya tentang pembelajaran hari ini, bahwa eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapatnya yang disampaikan. Demikian reviewnya, dan Bapak akan menyampaikan ulang tentang kegiatan atau tugas selanjutnya. Yang pertama, kalian sudah membuat teks, kemudian membuat video, dan video presentasi teks eksposisi yang kalian buat itu nanti kalian unggah ya. Kalian unggah di platform digital kesayangan Anda. Kalau kalian misalnya mau mengunggahnya ke TikTok silahkan, ke YouTube silahkan, Instagram silahkan, Facebook silahkan. Nah setelah itu, setelah kalian unggah, kirimkan linknya ke saya. Nanti Bapak akan menilai dari video link tersebut. Dan diharapkan juga teman-teman yang lain merespon video temennya. Ya, nanti komentar di bawahnya, "Woi, videonya bagus" gitu. Dan ingat, videonya harus nampak muka. Ya seperti tadi gitu ya. Ya, harus ada mukanya. Jangan nampak punggung, nampak muka. Jelas ya? Baik, terima kasih, pembelajaran kita cukup hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita baca pantun berikut. Oke, lihat di depan. Mari kita berpantun. Nyalakan motor yang bergetar. Kaki terkena luka yang perih. Jika kamu rajin belajar, sukses masa depan akan diraih.
Terima kasih, pelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Setelah ini pelajaran apa, anak-anak? Bahasa Inggris, ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Mudah-mudahan pembelajarannya bermanfaat buat masa depan. Ya, belajar teks eksposisi juga membuat cerdas. Ya. Dan selamat mengikuti pelajaran selanjutnya, bahasa Inggris. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.